Shalom saudara. Puji nama Tuhan, kita kembali beribadah pada hari Minggu ini. Kita kembali ingin menghadap Tuhan, beribadah bersama-sama dengan jemaat. Walaupun online di rumah masing-masing, kita mau siapkan hati kita mau beribadah pada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara, saya undang saudara untuk pejamkan mata saudara. Mari kita pejamkan mata kita. Kita mau menghayati kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kau Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu.
berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, Kau Bapa yang baik, Engkau Allah yang baik. Oh, kami mau naikkan sembah, kami mau naikkan pujian kepadamu Tuhan Yesus. Kau setia menjagaku, Kau memeliharaku. Engkau Allah yang baik, ku mau naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Haleluya, kami mau naikkan syukur. Tuhan, haleluya, terpujilah nama-Mu. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku. Haleluya, Engkau besar. Haleluya, haleluya. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang memeliharaku. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita, boleh menegur kita, agar kita boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu,
dengan kuasa lingkupiku Tuhan, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kembali kita katakan saudara dari awal. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku, naungiku
saudara yang terkasih, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan Tuhan yang telah kami alami dari hari lepas hari, sehingga pada hari Minggu ini kami kembali dapat menikmati ibadah Gereja Bethel Indonesia Aberta ini Tuhan pada minggu yang kedua bulan Oktober ini. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati firman Tuhan pada hari yang indah ini. Oleh karena itu, berikan hikmat daripada Allah, bahkan hari ini Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan-Mu yang selalu baru, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan di mimbar pada hari ini, bukan perkataan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Sehingga hari ini Tuhan kami akan pulang penuh dengan kekuatan yang selalu baru. Kami akan pulang penuh dengan kelegaan. Kami akan pulang penuh dengan sukacita, damai sejahtera daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari Minggu ini sungguh hari Minggu yang berbahagia, sehingga kita masih dapat menikmati firman Tuhan, masih dapat menikmati pujian dan penyembahan yang kiranya dapat menjadi dupa yang berbau harum. Hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dengan judul khotbah hari ini adalah permintaan yang benar. Permintaan yang benar. Mari kita buka Yakobus pasal yang ke-1 ayat 5 sampai ke-8. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia dapat menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita baca Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-2 sampai ke-8, itu berbicara tentang ujian iman. Dan kita sudah mengerti bahwa pada ayat-ayat begitu di situ sampai dengan ayat yang ke-4 itu akan membuahkan orang Kristen yang tahan iman. Orang Kristen yang benar-benar tahan uji. Dan ujian iman ini akan membuat kekristenan itu menjadi bertumbuh dan rohani kita menjadi lebih dewasa, utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-4, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan melihat beberapa hal dan memahami tentang tulisan Yakobus ini. Ayat 5 dan 6 seringkali dipahami dan dimengerti oleh orang-orang Kristen sebagai Allah pasti akan memberi segala sesuatu. Saya ulangi, Allah pasti akan memberikan segala sesuatu. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa banyak sekali orang Kristen yang menafsirkan ayat ini sebagai ayat yang memberikan segala sesuatu. Ketika kita meminta kepada Allah, Allah dengan sesegera mungkin akan memberikan kepada kita, dan apa yang kita minta, apapun yang kita minta pasti Allah akan memberikannya. Saudara yang terkasih,
Pernahkah kita berpikir bahwa hal ini tidak demikian yang dipikirkan oleh Allah? Dan saya mau mengingatkan untuk ayat ini bahwa ketika kita meminta segala sesuatu, meminta materi, meminta jodoh, meminta yang lain-lainnya, itu bukan konteks pada ayat ini. Jadi sebenarnya apa sih yang seharusnya kita minta? Apa yang seharusnya kita minta? Dan ada lagi orang yang menafsirkan bahwa Rasul Yakobus ini mendorong kita untuk meminta hikmat. Nah, meminta hikmat benar, di sini dikatakan meminta hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Hikmat ini juga sering kali dibicarakan oleh orang-orang Kristen bahwa hikmat itu adalah pengetahuan. Hikmat itu adalah pengetahuan ilahi. Hikmat itu adalah segala sesuatu pengetahuan pikiran Allah yang ada dalam pikiran manusia. Itu kan yang selama ini kita pikirkan. Dan ternyata kalau kita melihat penafsiran yang benar, eksegese yang benar daripada ayat ini, ternyata kita di luar konteks. Ternyata rupa-rupanya hikmat itu bukan pengetahuan ilahi. Hikmat itu bukan pengetahuan umum. Hikmat itu bukan pikiran Allah. Saudara yang terkasih, dalam rangka kita memahami ayat yang 5 dan ke-6 ini dengan benar, kita harus menangkap premis apa? Kita harus mendapatkan pernyataan yang mendasar dari kedua ayat tersebut. Dan saudara dapatkah melihat kedua ayat tersebut saling berhubungan? Dan saudara kalau kita perhatikan baik-baik di ayat keempat dan ayat kelima, di situ ada kata kekurangan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan. Nah, kata kekurangan ini, kedua-duanya ini adalah kata yang sama. Yang sama artinya, kata kekurangan ini adalah kata yang diartikan tidak punya segala sesuatu atau kekurangan. Saudara, ini adalah menjadi sesuatu yang antonim, mungkin berlawanan makna. Oleh karena itu kita mengerti bahwa ternyata rupa-rupanya dari kedua ayat ini yang saling berhubungan, kekurangan macam apa yang sedang dibicarakan oleh Yakobus, kekurangan macam apa yang sedang dibicarakan, kekurangan hikmat macam apa. Dan oleh karena itu saya ingin sekali lagi menekankan prinsip ini, bahwa di dalam Alkitab dan kita memperhatikan konteksnya, kita perlu memahami satu ayat dengan memakai ayat yang lain. Artinya kita tidak boleh memaksakan pemahaman kita sendiri dan menguraikan isi Alkitab itu menurut pikiran kita sendiri. Kita harus mengerti makna asli dari suatu kata dari sudut pandang penulisnya, bukan kita. Penulisnya dalam hal ini adalah Yakobus. Saudara, apakah acuan dari Rasul Yakobus memakai kata hikmat ini sehingga kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh Rasul Yakobus ini dengan hikmat? Saudara, coba kita perhatikan baik-baik. Yakobus pasal 3, kita buka. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ke 18. Kita maju sedikit. Dikatakan apa? Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat yang ke-14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, perhatikan baik-baik, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Saudara perhatikan. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Di sini Rasul Yakobus membandingkan antara hikmat surgawi dan hikmat duniawi. Di sini kita bisa melihat bukanlah sesuatu, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata
Hikmat itu bukanlah pengetahuan. Hikmat itu bukanlah kepandaian. Bukanlah segala sesuatu yang kita pahami seperti kita biasanya memahami. Kita sering bilang kan, waduh hikmat daripada Allah berarti pengetahuan. No, Yakobus sedang berbicara di sini tentang hikmat Allah adalah kualitas hidup. Ada amin? Kualitas hidup, saudara. Dia membandingkan dua macam kehidupan di sini, yaitu yang pertama ciri-ciri kehidupan duniawi. Apa ciri-ciri kehidupan duniawi? Di sini dikatakan ada iri hati, perpecahan. Itulah yang dianggap hikmat dunia atau kualitas hidup duniawi. Saudara yang terkasih, pernahkah kita berpikir dan seringkali kita mencari cara untuk memperalat orang, seringkali kita menghasilkan iri hati dan perpecahan. Seperti yang belum lama hari-hari ini, sekalipun ada COVID, sekalipun masih ada virus COVID, ternyata masih juga sempat untuk demo, masih juga sempat untuk demo buruh yang begitu luar biasa, menghasilkan perpecahan. Padahal mereka nggak tahu persis apa yang sedang dibicarakan atau yang dihasilkan dari undang-undang tersebut. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ciri-ciri dari kehidupan orang yang berhikmat itu bukan menghasilkan perpecahan, bukan menghasilkan demo, bukan menghasilkan hal-hal yang tidak berdamai. Ciri orang yang berhikmat itu adalah damai, lemah lembut, ada amin, dan sikap tunduk. Sikap tunduk terhadap atasan, sikap tunduk terhadap gembala, sikap tunduk terhadap pemerintah. Saudara, ada juga yang dikatakan murah hati, benar dan tulus. Mereka yang mempunyai kualitas hidup seperti ini dapat membawa damai bagi orang di sekitarnya. Tidak peduli dimanapun mereka berada, saudara. Tidak peduli mereka berada di mana. Di Indonesia kah? Di Eropa kah? Di Amerika kah? Di kampung kah? Di desa kah? Tetapi orang yang membawa hikmat daripada Allah, orang yang membawa kualitas hidup rohani yang benar, pasti dimanapun mereka pergi ada damai sejahtera, ada sukacita, ada hal-hal yang membuat mereka bergelora, bersemangat, bergairah di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 ini, sebenarnya yang dibicarakan Yakobus adalah suatu jenis kualitas kehidupan. Jenis kualitas kehidupan dan bukanlah jenis pengetahuan dan kepandaian. Kalau kita lihat Yakobus pasal 1 ayat yang kelima ini, kita akan memahami, kita akan coba membantu untuk memahami. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Inilah sesuatu permintaan yang benar. Saudara, diajar oleh Rasul Yakobus ini supaya kita meminta yang benar. Yang percaya katakan amin. Kita tidak meminta yang aneh-aneh. Kita tidak meminta atas inisiatif, atas nafsu pribadi kita, atas segala sesuatu yang duniawi. Kita seringkali meminta segala sesuatu itu secara duniawi. Ada haleluya. Kita meminta naik posisi, naik jabatan, kita meminta kekayaan, kita meminta istri yang cantik, kita meminta dan meminta. Hanya untuk urusan kebinasaan, hanya untuk urusan keduniawian. Apakah itu kualitas kehidupan seorang Kristen yang sejati? Saudara, saya ingin katakan hari ini, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk meminta hikmat daripada Allah. Dia mengajari untuk kita meminta kualitas kehidupan rohani kita yang bertumbuh. Bukan meminta yang lain-lain. Dia meminta agar kita bertumbuh secara rohani. Kita mengalami kelimpahan hidup secara rohani yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Dan hikmat di dalam Alkitab bukanlah jenis pengetahuan, melainkan suatu kualitas kehidupan kekristenan. Yang percaya katakan amin. Sebagai contoh, kalau kita buka di Amsal ya kan, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Apa artinya ini? Orang macam apa yang dipandang berhikmat oleh Allah? Pasti sudah tentu mereka yang takut akan Allah. Makna dari takut akan Allah bukan sebatas pengetahuan intelektualitas,
tetapi suatu jenis kualitas kehidupan rohani. Yang percaya katakan amin. Kehidupan seseorang yang takut akan Allah jelas akan menonjol dibandingkan kualitas kehidupan yang biasa-biasa saja. Alkitab menyebut orang-orang ini sebagai orang-orang yang saleh atau manusia Allah. Dan jika kita tidak pernah takut akan Allah dalam hati kita, maka kita dalam hati kita akan dipenuhi dengan kelicikan, iri hati, perpecahan. Sebaliknya orang-orang yang takut akan Allah dan dipenuhi hikmat, kualitas kehidupan rohani, maka kualitas kehidupannya itu akan menjadi kualitas kehidupan yang indah yang bisa dicicipi dan dinikmati oleh setiap manusia. Ada amin. Sebagaimana yang digambarkan dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 tadi. Coba saya ulangi sekali lagi. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudara, kualitas kehidupan kita Tuhan mau kualitas kehidupan rohani kita bertumbuh. Kita mengalami pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin signifikan menjadi seperti Yesus. Penuh dengan lemah lembut. Dengan anak kita lemah lembut. Ada amin. Dengan suami, dengan istri ada penuh kelemah lembutan. Dengan jemaat, dengan domba-domba kita penuh dengan lemah lembutan. Dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin kita penuh dengan kelemah lembutan. Apalagi hari-hari ini di tengah peristiwa COVID terjadi. Kita perlu lemah lembut. Keadaan sekarang sedang krisis multidimensi. Dan Tuhan rindu agar kita mempunyai kualitas kehidupan rohani yang luar biasa bertumbuh. Penuh dengan kelemah lembutan. Dan ayat 14 dikatakan jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tapi dari dunia. Dari nafsu manusia. Dari mana saudara? Dari setan-setan. Jadi kalau ada orang yang memegahkan diri, banyak orang yang berdusta. Dengan semua kata-katanya berbohong. Saudara, itulah hikmat dari dunia. Itulah kualitas kehidupan duniawi. Saudara, ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan tuh saudara. Dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau ada seseorang yang atau beberapa organisasi yang sudah mementingkan dirinya sendiri, maka di situ pasti akan ada kekacauan, pasti akan ada huru hara besar. Dan ujungnya segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Dan buah-buah yang baik dan tidak memihak dan tidak munafik. Dan yang terakhir, buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita harus benar-benar memahami yang benar dari Alkitab ini. Yaitu hikmat itu adalah suatu jenis kualitas kehidupan. Tidak heran jika Rasul Yakobus ini mendorong kita untuk meminta hikmat, pertumbuhan rohani. Dan dia menjamin kalau kita berdoa, kita meminta hikmat daripada Allah, berarti kita meminta kualitas kehidupan kita, jenis kualitas kehidupan rohani kita, pertumbuhan. Pasti Allah akan memberikan. Yang percaya katakan amin. Bukan dia memberikan ketika engkau meminta rumah, bukan dia memberikan ketika dia meminta kekayaan, bukan dia memberikan ketika engkau meminta kesembuhan dari sakit penyakit itu. Bukan dia memberikan ketika kita meminta semua yang sifatnya duniawi. Saudara yang terkasih, Tuhan mau agar kita mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Apa itu artinya saudara? Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa artinya saudara? Ini adalah kualitas hidup yang berkelimpahan, kualitas kehidupan rohani yang berkelimpahan. Bukan hidupnya kaya raya, bukan hidupnya diberkati Tuhan dengan dahsyat, heran dan ajaib. No, tapi pertumbuhan rohaninya menuju ke arah yang benar. Pertumbuhan rohaninya menjadi seperti Yesus. Dihajar,
dikasih pipi, dihajar pipi kanan atau dihajar pipi kiri, kasih pipi kanan, dihajar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ada amin saudara? Itu yang Tuhan rindu terjadi dalam kehidupan kita. Hikmat adalah jenis kualitas kehidupan rohani kita. Saudara diajar untuk terus bertumbuh. Ketika kita dalam keadaan sulit, kita gak boleh bilang sama Tuhan, Tuhan sudah meninggalkan kita. Di tengah pandemi COVID yang begitu luar biasa, krisis multidimensi, kita gak bisa bilang bahwa wah Tuhan sudah tinggalkan. Kita menyerah dengan keadaan yang seperti demikian. No. Kalau kita punya jenis kualitas rohani, kehidupan rohani yang luar biasa dan seturut dengan kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan tetap kuat, kita akan tetap tegar. Yang percaya katakan amin. Dan bahkan Tuhan juga ingin memberikan kepada kita Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kualitas kehidupan rohani kita juga bertumbuh, saudara. Coba kita lihat Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Haleluya. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Gak mungkin saudara. Ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, maka apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus mendorong kita untuk meminta Roh Kudus kepadanya. Bukan meminta yang lain-lain. Tuhan ingin meminta supaya kita ingin, Yesus itu mendorong kita supaya kita meminta Roh Kudus, kita meminta kualitas kehidupan rohani kita menjadi bertumbuh. Di tengah kehimpitan, kesulitan kehidupan kita hari-hari ini. Hal inilah sehingga kita memiliki kuasa. Minggu lalu saya sampaikan kuasa. Kuasa adalah ketika kita bisa memberi yang terbaik bagi orang lain, maka kuasa kita menjadi naik, kuasa kita menjadi bertumbuh. Saudara yang terkasih, hal ini ingin diberitakan Rasul Yakobus ini kepada kita semua. Allah benar-benar ingin anak-anak yang dapat mengalami hidup yang berkelimpahan. Artinya mereka ingin, Yakobus ingin supaya kita bisa memiliki jenis kualitas kehidupan rohani yang semakin hari semakin bertumbuh menuju ke arah yang benar, menuju ke arah Kristus. Saudara yang terkasih, sehingga suatu saat kita benar-benar mendapatkan kedewasaan, kepenuhan kedewasaan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Kita boleh berani meminta hal ini kepada Allah. Karena doa-doa seperti ini adalah doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Doa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Padahal banyak sekali orang-orang Kristen yang perhatiannya hanya Allah memelihara, Allah melepaskan kita dari kesulitan, Allah memecahkan semua persoalan kehidupan kita. Dan kita gak pernah berpikir tentang pertumbuhan rohani kita. Kita hanya berpikir kepentingan perut kita, kita hanya berpikir kepentingan rumah kita, rumah tangga kita. Kita hanya berpikir kepentingan duniawi. Itu yang sering kali kita minta. Waduh, ketika ketika doa kita tidak dijawab, kita bilang Tuhan meninggalkan kita. Ketika doa kita tidak dijawab, terus kita bilang apa? Tuhan tidak memelihara kita. Ketika kita gak sanggup lagi makan sehari 3 kali, Tuhan tidak memelihara kita. Katanya Tuhan adalah gembala. Katanya Tuhan yang setiap saat memberikan. No, bukan seperti itu saudara, salah, kaprah. Allah tetap memelihara. Apa yang Allah pelihara dalam hidup kita? Ya, Dia tetap memelihara kepentingan jasmani kita. Kecukupan saja. Tetapi yang paling penting untuk Allah adalah Dia memelihara kehidupan rohani kita. Pertumbuhan rohani kita yang diutamakan. Karena apa? Suatu saat kelak kita bukan lagi hidup di dunia ini, tetapi kita hidup di dalam kerajaan surga. Itu yang kita tuju. Bukan dunia. Saudara yang terkasih, kalau kita mengerti tentang hal tersebut,
maka kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita sesulit apapun kehidupan kita hari-hari ini, seperti COVID, seperti pandemi. Makanya Yohanes pasal 6 dikatakan demikian, orang-orang ini mengikut aku, mengikut Kristus bukan untuk melakukan kehendak Allah, tapi mereka melakukan itu untuk mengisi perut mereka. Haleluya. Kita sering meminta kepada Tuhan untuk hal-hal yang tidak penting, tetapi kita mengabaikan hal-hal yang terbaik yang seharusnya kita minta sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apa yang saudara minta hari-hari ini? Jujur dalam hatimu, apa yang kau minta setiap hari? Anak-anak muda, engkau minta apa? Jodoh yang terbaik, cowok yang ganteng, wanita yang cantik. Apa yang kau minta? Karir yang bagus, sehingga engkau tidak kesulitan dalam menghadapi ekonomi, mobil, rumah, dan yang lainnya, saudara. Itukah yang kau minta, saudara? Saudara, seharusnya kita punya tujuan yang tertinggi dalam hidup kita, yaitu apa? Surga, keselamatan hidup yang kekal. Dan seharusnya itulah yang menjadi permintaan kita yang utama dalam kehidupan kita. Bukan harta, bukan hal-hal duniawi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Haleluya. Saya ingin katakan hari ini banyak orang Kristen menyangka bahwa untuk bertumbuh secara rohani itu perlu jasmani yang luar biasa. No, salah, total salah kaprah, saudara. Saudara masih ingat kasus Ayub? Saudara masih ingat janda di Sarfat? Saudara masih ingat janda miskin? Semuanya itu ketika Ayub dicobai sampai pada titik nadirnya, dia tidak bilang Allah itu meninggalkan dia. No, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Janda di Sarfat juga sama, janda miskin yang memberikan persembahan yang terbaik di gereja itu juga sama, saudara. Saya mau katakan bukan itu yang saya maksud. Karena apa? Kita harusnya mengerti bahwa tujuan hidup manusia bukan untuk mengisi perut, bukan untuk mengisi harta kekayaan kita. Tapi yang terpenting dalam kehidupan kita, kita bisa bertumbuh secara rohani. Kita bisa menempatkan kehidupan rohani kita yang menjadi utama. Dan adalah bahaya yang besar ketika kehidupan kita tidak lagi memuliakan Allah. Ketika kehidupan kita jauh dari Allah. Paulus pun prihatin akan pertumbuhan rohani orang-orang percaya di dalam surat-suratnya. Surat Paulus di Korintus, surat Paulus di Roma, surat Paulus di Galatia, semua saudara. Dia ingin memastikan bahwa pertumbuhan rohani, anak-anak rohaninya bisa bertumbuh dengan benar. Yang percaya katakan amin. Ada sebagian orang Kristen yang benar-benar mencari pertumbuhan rohani. Tapi begitu banyak orang Kristen yang hanya mencari pertumbuhan jasmani, bukan rohani. Segala sesuatu dilihat hanya secara jasmani. Coba saudara pikir. Kalau saudara hanya maunya kehidupan jasmani, saudara ke gereja manapun, saudara akan pindah-pindah gereja terus. Kita pindah loh yuk ke gereja ini GBI ini. Wah, GBI-nya ini luar biasa nih. Penuh dengan mujizat, penuh dengan berkat, aku ke situ deh. Ternyata dia tidak mendapatkan itu. Pindah lagi ke gereja yang lain. Di gereja yang lain pun sama. Pindah lagi ke gereja yang lain. Kenapa? Karena tujuannya kepada Tuhan, tujuannya dia datang kepada Tuhan bukan untuk mengembangkan, bukan untuk menumbuhkan kehidupan rohani, tetapi lebih untuk menumbuhkan kehidupan jasmani. Saudara yang terkasih, bahwa Allah sangat peduli kepada kita. Untuk apa saudara? Untuk pertumbuhan rohani kita. Saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat hal ini,
Maka coba kita renungkan dan kita rangkum, kita simpulkan tentang hal ini semua. Di Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8, Rasul Paulus itu mencoba untuk mendorong orang-orang percaya meminta hikmat Allah. Artinya apa? Meminta supaya kehidupan kualitas rohani mereka menjadi bertumbuh. Terus habis itu kalau kita juga melihat Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Hikmat daripada Allah itu berarti kualitas kehidupan apa? Surgawi. Ada amin saudara? Dan bagaimana kita bisa menerima hikmat atau kualitas kehidupan rohani yang Allah berikan? Hanya satu saudara. Dengan jalan apa? Dengan jalan meminta kepada Allah dengan iman dan percaya kita. Kita mempercayai Allah. Dan ketika kita meminta kualitas kehidupan rohani berarti kita siap untuk diuji. Iman kita siap untuk diuji saudara. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini tadi, saya mendapatkan sesuatu dari Allah. Saya mendapatkan Roh Kudus berbicara seperti ini saudara. Hari-hari ini kalau saudara pikirkan sedang terjadi COVID. Terjadinya hanya di Indonesia? No. Terjadinya hanya di Amerika? No. Terjadinya hanya di Cina? No. Di seluruh. Saya sedang berpikir tadi, ternyata rupa-rupanya Allah sedang menguji iman seluruh dunia. Jadi Allah ini sedang menstandarisasikan ujian internasional, iman dan percaya orang yang percaya. Allah sedang menguji kita, seluruh manusia sedang diuji. Saudara. Untuk apa? Untuk Allah bisa melihat siapa yang sebenarnya kualitas kehidupan rohaninya ini bertumbuh. Dan banyak orang-orang yang akhirnya frustasi, bunuh diri. Banyak orang Kristen yang bunuh diri dengan kasus pandemi ini. Banyak orang Kristen yang meninggalkan Allah. Mereka menyerah. Karena apa? Mereka udah gak bisa makan. Mereka gak bisa makan sehari 3 kali bahkan sering kali. Dan bahkan ada banyak lagi hari-hari ini yang saya dengar. Sungguh menyedihkan. Suaminya bisa kena stroke. Dan di saat kena stroke pada pandemi ini, istrinya saudara tidak bisa terima dengan keadaan ini. Dan istrinya akhirnya stres dan gila. Dalam jangka waktu yang bersamaan suaminya masuk rumah sakit karena stroke. Istrinya masuk rumah sakit jiwa. Tragis. Padahal ini adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Padahal mereka adalah prajurit-prajurit Kristus yang dahsyat, heran dan ajaib. Saya tahu kualitas kehidupan mereka luar biasa. Gak pernah meminta-minta, gak pernah mengeluh, tidak pernah. Tetapi ketika ada ujian yang luar biasa dari Tuhan, banyak sekali yang tidak sanggup untuk melewati ini. Ujian iman ini yang berat saudara. Tidak main-main. Itulah yang akan mendorong. Karena itu dibagi 2 dari ayat 1 sampai ayat keempat. Itu adalah Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu adalah bicara tentang ujian iman. Orang percaya. Dan ketika dia lulus dengan ujian iman ini. Maka satu hal lagi. Ayat yang kelima dikatakan apa? Dia meminta orang jemaat itu harus meminta hikmat, meminta kualitas kehidupan rohani. Enggak gampang saudara. Seluruh sekarang sedang pusing, 7 keliling semua. Orang mau sewa gereja, orang mau bangun gereja, orang mau sewa gereja. Apakah akan lanjut tahun berikutnya karena pandemi? Gak ada orang bisa datang ke gereja, gereja kecil, gereja besar, gereja sedang. Ya kan hanya membuang uang dengan sia-sia. Sewa gereja tapi tidak ada orangnya. Sewa gereja tapi hanya ibadah online. Belum lagi PHK di sana di sini semua saudara. Belum lama ini ada satu perusahaan besar juga bangkrut. Kolaps, pilot. Dalam keadaan yang seperti demikian. Apa yang harus kita lakukan? Hikmat daripada Allah adalah kita membangkitkan kualitas kehidupan rohani kita. Dengan cara kita meminta dengan iman dan percaya. Dengan cara bagaimana?
kita melakukan kemurahan hati kita kepada sesama. Beri yang terbaik bagi mereka. Sehingga orang bisa melihat, wah orang ini tetap bisa memberi di dalam kekurangannya. Saudara yang terkasih, kalau hari-hari ini memang terjadi hal-hal yang berat, cobalah kita belajar untuk bermurah hati. Sehingga orang-orang di sekeliling kita juga boleh merasakan bagaimana Allah bekerja, bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam hidup mereka. Saudara, setelah kita memahami ini semua, maka ada hubungan antara ayat yang pertama sampai dengan keempat dan ayat yang kelima sampai ke 8. Apa hubungannya, saudara? Hubungannya adalah kita bisa melihat bahwa Tuhan mau kita meminta hikmat rohani. Dia mau kita supaya masuk ke dalam kehidupan kualitas rohani yang semakin bertumbuh. Sehingga kita kuat. Tapi diperlukan harga yang mahal yang harus kita bayar. Seperti Ayub, seperti Abraham, seperti nabi-nabi lain. Saudara yang terkasih, di dalam proses ini kita harus bertahan. Enggak gampang, saudara. Kita harus bertahan dalam keyakinan karena Allah itu baik dan kesetiaan Allah. Dan kita harus bersandar penuh kepada Tuhan. Karena dialah yang memegang semua. Dan mempercayai bahwa semua ujian yang datang baik untuk kita, baik untuk seluruh isi dunia hari-hari ini dengan hadirnya virus COVID atau pandemi ini, kita menyadari sepenuhnya ini adalah dalam rangka membersihkan kehidupan kita. Orang percaya membersihkan kehidupan seluruh dunia dan membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan atau serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Saat kita menghadapi ujian iman yang berat seperti ini, virus pandemi COVID ini, kita gak pernah mengerti apa sih yang menjadi tujuan Allah di balik kehidupan yang berat ini, saudara. Orang-orang gak bisa bekerja, generasi-generasi muda gak jadi produktif lagi, tidak ada lapangan, tidak ada lowongan pekerjaan, sedikit sekali. Dokter-dokter kena penyakit COVID, meninggal dan yang lainnya, saudara. Benar-benar berat. Saudara yang terkasih, memang banyak perkara yang kita gak bisa mengerti. Mengapa ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada satu perkara yang kita bisa mengerti. Bahwa Allah tetap peduli. Peduli dalam hal apa? Bukan peduli dalam hal memenuhi segala kekayaan, memenuhi segala kebutuhan. No. Allah peduli untuk dapat membangun iman dan kualitas kehidupan rohani kita. Agar kita semua tetap tegar, tetap kuat apapun yang terjadi. Habakuk katakan pasal 3 ayat ke-17, ke-18, ke-19. Walau pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan. Tetapi aku tetap mengucap syukur dan bersukaria, beria-ria di dalam Tuhan yang telah menyelamatkan aku. Saudara yang terkasih, kita mengerti bahwa setelah kita melewati ujian iman yang berat hari-hari ini dengan virus pandemi COVID ini, mungkin suatu saat kita akan mengerti bahwa hidup kita itu diubahkan, hidup kita itu menjadi berubah dari kehidupan yang egois sekarang menjadi kehidupan yang lebih bisa saling menolong, tidak egois lagi. Yang tadinya kehidupan kita hanya ribut sana ribut sini, sekarang kita damai. Yang tadinya kita melihat bahwa kitalah satu-satunya yang susah, kita melihat orang lain banyak yang lebih susah dari kita. Kita semakin mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, dan kita jadi mengerti bahwa ujian iman ini membuat kita selangkah lebih maju menuju ke arah kesempurnaan. Dan kalau kita berpikir baik-baik, Pemazmur pasal 139 ayat 17 sampai 18 dikatakan, dan bagiku betapa sulitnya memahami pemikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya dan kalau aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir.
lebih banyak daripada pasir. Aku tidak pernah bisa mengerti apa yang menjadi pikirannya Allah. Dan oleh karena itu saudara, yang kita bisa mengerti hari ini, Allah sedang membangun kualitas kehidupan rohani kita menuju ke arah kesempurnaan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, setiap doa-doa kita, Yakobus ini katakan, setiap doa kita, biarlah kita meminta hikmat daripada Allah. Apa artinya? Kita meminta kualitas, pertumbuhan kualitas kehidupan rohani kita menuju terus ke arah kesempurnaan. Haleluya. Dengan begitu kita akan tetap tegar, kita akan tetap kuat, kita akan tetap bisa survive dalam menghadapi kehidupan yang semakin sulit ini. Dan ujungnya kita menuju kesempurnaan. Apa yang kita tuju? Surga dan kehidupan yang kekal. Saudara, mari kita bersama-sama maju bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, beriringan bersama dengan Tuhan, dibimbing di depannya adalah Tuhan. Ketika kita mengalami hal tersebut, saya yakin dan percaya Tuhan adalah Allah yang peduli dengan hikmat. Tuhan adalah Allah yang peduli dengan pertumbuhan kualitas rohani saudara-saudara terkasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesegaran rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua pada hari ini. Sehingga kami mengerti tentang rencana Tuhan yang indah dan besar. Dalam situasi dan kondisi yang sulit ini kami mengerti bahwa yang harus kami bangun bukan harta, yang harus kami bangun bukan perut kami, yang harus kami bangun bukan kekayaan kami, bukan kesembuhan kami. Tetapi yang harus kami bangun hanya satu, yaitu membangun hikmat. Meminta hikmat kepada Allah artinya kami meminta pertumbuhan kualitas rohani kami, kehidupan rohani kami menjadi semakin hari terus semakin bertumbuh. Selangkah demi selangkah menuju kepada kesempurnaan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kalau Tuhan bisa memberikan kualitas kehidupan yang rohani ini Tuhan, kami akan semakin kuat, teguh di dalam pencobaan badai yang begitu berat sehingga kami menuju kepada kehidupan yang kekal, kepada kesempurnaan. Tolonglah seluruh umat-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini mengerti tentang kebenaran ini, mendalami tentang kebenaran ini, hidupnya dipulihkan dan diubahkan sehingga mereka semakin yakin bahwa Kristus adalah Allah yang terus memberikan kualitas rohani, kehidupan rohani kami yang semakin hari semakin bertumbuh menuju arah sempurna atau kesempurnaan. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu pada hari Minggu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Kiranya firman itu boleh sungguh tertabur di hati kita, boleh menguatkan kita, boleh memberikan kita pengharapan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu.
Yesus, katakan terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari Minggu yang berbahagia ini. Terima kasih Bapak yang baik buat ibadah yang telah berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sudah menaikkan pujian yang menjadi dupa yang berbau harum. Kami sudah mendengarkan suara-Mu Tuhan untuk dapat mengingatkan kami, untuk kami dapat bertumbuh secara kualitas kehidupan rohani kami menuju kepada arah yang sempurna, yaitu arah kebenaran Kristus Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, yang biarlah kami diberikan terus kekuatan yang selalu baru di dalam hari-hari yang berat ini menghadapi masa pandemi COVID-19 yang sangat-sangat krusial. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Allah tetap turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kami dan seluruh umat kami di dunia. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi seluruh umat-Mu yang sudah hadir untuk dapat menikmati firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati usaha mereka, memberkati sekolah mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati pelayanan mereka. Sehingga umat-Mu GBI Aberta Ministry ini Tuhan boleh terus Tuhan mendapatkan kehidupan yang selalu disegarkan oleh kehidupan rohani yang selalu baru. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu, baik GBI Aberta yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah sakit sedang sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan untuk mereka semua. Banyak sekali umat kami juga yang sedang menderita sakit, baik sakit kanker, baik sakit stroke, baik sakit yang lain-lain Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sanggup untuk menyembuhkan mereka, Tuhan sanggup untuk memulihkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk seluruh umat di dunia ini yang sedang menghadapi masa-masa berat, yaitu virus pandemi COVID ini, virus COVID ini. Bapa, kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Tuhan, Engkau beri mereka penghiburan, Engkau beri mereka kekuatan, bahkan Engkau memberikan mereka kesembuhan dikala mereka diserang oleh sakit penyakit ini. Harapan kami hanya satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Dan ujian iman yang seperti inilah yang memang sedang Tuhan persiapkan untuk kami semua di seluruh umat di seluruh dunia. Agar kami semakin mengerti tentang kehidupan, agar kami semakin mengenal tentang Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan, Kau tolong Tuhan seluruh kepala-kepala negara, presiden, perdana menteri dan yang lainnya Tuhan di seluruh dunia, biar mereka bersatu padu dalam menghadapi masalah ini. Mereka boleh ada kemurahan hati, mereka boleh ada kelemah lembutan Tuhan di antara satu negara dengan negara yang lain. Sehingga kami yakin dan percaya suatu saat kami akan melewati ujian iman yang berat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apapun yang kami minta, bukan minta yang lain-lain, tapi kami minta agar kualitas kehidupan rohani kami semakin bertumbuh ke arah kesempurnaan. Oleh karena itu Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami beban berat. Mungkin mereka tidak dapat lagi makan, mungkin mereka tidak dapat lagi bersekolah, mereka tidak dapat lagi bekerja. Tuhan, tolonglah mereka semua agar Tuhanlah yang memelihara. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau memberikan kehidupan buat mereka. Tolonglah mereka Tuhan.
Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Baik worship leader, singers, para pemain musik Tuhan. Perekam daripada acara YouTube online ini Tuhan. Biarlah apapun yang mereka lakukan sehingga boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kami layani dengan tulus sehingga boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan tinggalkan Tuhan, rumah Tuhan dan akhiri ibadah ini. Kiranya kami siap menerima berkat-Nya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan menaungi seluruh jalan masuk keluar kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami lakukan yang terbaik bagi Kristus sampai Kristus Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagi di setiap langkahku, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Mari saudara jaga kesehatan kita supaya kita boleh tetap kuat menghadapi pandemik COVID ini. Dimanapun kita senantiasa berharap pada Tuhan, senantiasa berlindung pada Tuhan. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.